bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama, hewan kucing yang hidup di darat. Yang pertama, mata untuk melihat dan menyala pada kegelapan. Berikutnya, hidung sebagai indera penciuman. Berikutnya, mulut untuk memasukkan makanan. Kumis sebagai alat mendeteksi kondisi lingkungan. Lidah untuk membersihkan bulu dan menjilat makanan. Kaki untuk bergerak berjalan pada ujung kaki kucing. Ekor untuk keseimbangan saat bergerak. Berikutnya, katak atau hewan yang hidup di air dan di darat. Yang pertama itu ada mata untuk melihat, mulutnya untuk makan dan sebagai alat indera pendengaran, kulit untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar dan sebagai alat untuk bernapas. Berikutnya ada kaki depan sebagai alat gerak untuk mendarat. Berikutnya ada kaki belakang berfungsi untuk meloncat, selaput kaki untuk berenang, menggali ataupun mengubur diri saat hibernasi dalam tanah. Berikutnya ada lidah untuk menangkap mangsa, paru-paru sebagai alat pernapasan, insang sebagai alat pernapasan di air ketika menjadi berudu. Berikutnya ada ikan yang hewan yang hidup di air. Ada mata untuk melihat benda di sekitarnya, ada mulut untuk makan, ada sirip sebagai alat gerak dan penyeimbang tubuh, sisik untuk melindungi ikan dari pemangsa untuk mengurangi geseka dengan air, ada kloaka sebagai lubang pengeluaran dari pencernaan, reproduksi dan ekresi, ada insang sebagai alat pernapasan. Berikutnya ada sungut sebagai alat sensor pendeteksi keberadaan makanan dan alat pertahanan diri pada beberapa jenis ikan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan generatif atau seksual. Yang pertama yaitu ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga, umumnya mengerami telurnya hingga menetas, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan tidak memiliki rambut. Contoh hewan ovipar golongan aves yaitu ayam, merpati, dan bebek. Sedangkan golongan reptil yaitu ular, penyu, buaya, dan cicak. Golongan amfibi yaitu katak, dan golongan pisces yaitu ikan dan udang. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, anak dibesarkan oleh induknya, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, dan memiliki rambut. Contoh hewan vivipar yaitu dalam golongan mamalia yaitu kucing, kerbau, sapi, anjing, paus, singa, lumba-lumba, kuda, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan betina yang berkembang biak dengan cara ini juga akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan sudah tumbuh menjadi embrio. Perkembangbiakan ovovivipar diawali dengan bertelurnya hewan betina di dalam tubuh. Telur tersebut akan dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Setelah tiba waktunya cukup umur, embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, calon bayi itu akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu hiu, ular boa, dan kadal. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual. Yang pertama yaitu tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup berumur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah porifera, hidra, ubur-ubur, dan anemon laut. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah planaria dan beberapa jenis cacing. Yang ketiga, membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Ukuran hewan amuba sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Dan yang terakhir yaitu partenogenesis. Perkembangbiakan dengan cara ini adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui pembuahan. Partenogenesis hanya dapat terjadi pada kondisi tertentu saja. Misal saat hewan betina tidak menemukan pasangan. Contoh hewan yang melakukan partenogenesis adalah komodo.